Hai, kenalin gue salah satu mahasiswa di UIN Alauddin Makassar. Dan I make these videos untuk memenuhi salah satu tugas gue sebagai mahasiswa. And by the way, ini bukan video vlog ataupun video a day in my life. So jangan berharap lebih. Kalau ingin tahu, ikuti gue sampai terakhir. See you. Yo, it's your boy Ahmad Rashid. Saya salah satu mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang sedang menjalani kuliah semester 2, akan beranjak ke semester 3, yang dimana I make this video untuk memenuhi salah satu tugas saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah PIBA, Bahasa Inggris, Pendidikan Ilmu Bahasa Asing, Bahasa Inggris, yang dimana memang sudah saya jelaskan tadi di awal video. Kalau video ini bukan tentang vlog ataupun a day in my life, tapi soal edukasi. So, saat ini saya akan membahas TOEFL Foundation Listening Comprehension, yang dimana saya merujukan pembahasan dari dosen saya, Bapak Al-Furqan SPD MTsol, yang dimana the first section of the TOEFL test is the listening comprehension section. This section consists of 50 questions. Dalam TOEFL test, bagian pertama adalah listening comprehension, yang dimana dalam tes TOEFL ini kita akan menemukan yang pertama adalah listening comprehension, bukan struktur, bukan juga reading. Untuk bisa move ke struktur, kita harus melalui listening terdahulu, dan untuk bisa move ke reading, kita harus melalui struktur dulu. Langsung saja kita ke listening comprehension. Dalam listening ini ada 3 bagian atau 3 part, yakni part A, part B, and part C. So, apa bedanya dari part-part itu? Part yang pertama consists of 30 short conversations, yang dimana short kita garis bawahi di sini adalah short conversations atau pembicaraan yang pendek. Kemudian part B itu apa? Yakni part B adalah consists of 2 longer conversations, 2 conversation yang panjang. Dan yang C adalah consists of the 3 talks. Jadi yang C ini bukan lagi conversation, melainkan hanya ada satu pembicara, ya seperti seminar misalnya. Okay, let's move to example. The listening part A questions, yang dimana example-nya, contohnya seperti ini. On the recording you heard, atau kamu mendengar. Di sini adalah baris pertama man, woman. Mostly ada 2 pembicara, baik itu woman pertama ataupun man yang kedua, tapi mostly ada 2 pembicara. Yang dimana line pertama ini, man, itu merupakan speaker pertama, dan yang di line kedua, second line, itu merupakan second speaker. So, check this out. I need a car to drive to Arizona and I don't have one. Kemudian woman, pembicara second speaker ini merespon, why not rent one? Kemudian pertanyaannya narator, what does the woman suggest? Jadi artinya apa yang perempuan itu sarankan? Nah, in your textbook, kita di dalam buku tes kita yang terbaca, A, getting a red card, B, renting an apartment in Arizona, C, not driving to Arizona, dan D atau D, renting a car for the trip. Nah, kita akan lihat fokus ke baris yang kedua, why not rent one? Jadi jawabannya adalah D,
renting a car for the trip. So, skill apa yang perlu kita miliki atau apa yang harus kita tingkatkan untuk dapat memahami listening ini? Yang pertama adalah restatement. Skill 1, restatement. Often the correct answer in listening part A is an answer that contains a restatement of ideas in the second line of the conversation. Maksudnya di dalam TOEFL itu banyak pertanyaan, bentuk pertanyaannya A, tapi jawabannya bukan dalam bentuk A, melainkan bisa jadi A-, A+, bahkan A++. Jawaban ini diungkapkan dalam model yang lain walaupun berbeda kata tetapi meaningnya sama atau artinya sama. Oke, kita akan lihat contoh ini. Example, on the recording you hear. Dalam rekaman kita mendengar. Ya tentu saja ini adalah woman, man, dan narator yang dimana woman merupakan first line atau first speaker dan man sebagai second line atau second speaker. Steve, is something the matter? You don't look very good. Kemudian man menjawab, oh, I'm feeling a little sick today. Nah, sebagaimana yang dari awal saya menjelaskan bahwa kita fokus ke second line yang dimana oh, I'm feeling a little sick today. Lantas pertanyaannya, what does the man mean? Apa yang dimaksud laki-laki itu? In your textbook you read. Di dalam buku tes kita terbaca, kita hanya membaca, he's not very good looking. Oke, kita bahas yang pertama. He's not very good looking. Good, not good looking itu artinya adalah tampan, tapi di dalam baris kedua atau second line, I'm feeling a little sick today. Tidak ada yang membahas tentang ketampanan, melainkan a little sick. A little sick. Langsung saja kita melangkah ke C. He looks worse than he feels. Dia terlihat worse than he feels. Nah, di sini kita lihat feels sama dengan feeling, but bukan ini yang diminta. Kemudian D, his feet are a little thick. A little sick. Kedengaran sama tetapi arti yang berbeda. A little thick, sedikit tebal. Kita tidak membahas suatu ketebalan di sini, tetapi kita membahas a little sick, sedikit sakit mungkin. Dan coba kita lihat B, he's a bit ill, yang artinya dia sedikit sakit, yang dimana a little diganti dengan a bit dan sakit diganti dengan ill. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa bentuk pertanyaannya A, tetapi jawabannya tidak berbentuk A, melainkan bisa jadi A-, A+, A++. Yang dimana I'm feeling a little sick today, itu artinya he's a bit ill. A, C, dan D ini merupakan pengecoh yang harus kita hati-hati dalam menjawab dan harus dapat memahami perbedaan dari kata-kata tersebut. Okay, let's move on the second skill di listening comprehension ini. Apa itu adalah negatives. Negative expression are very common in listening part A. The most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Biasanya jawaban dari negative statement itu adalah positive statement, tetapi memiliki arti yang berbeda. So, sebagai contoh, kita bisa lihat ini. On the recording you hear. Woman, lagi-lagi, woman, man, narator. Woman sebagai speaker pertama, yang dimana perkataannya adalah first line, dan man adalah speaker kedua, yang dimana apa yang disampaikan adalah second line. Did you get a lot of work done at the library today?
Sudahkah kamu melakukan banyak pekerjaan di perpustakaan hari ini? Kemudian man menjawab, I couldn't. It wasn't very quiet there. What does the man mean? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dari pria itu atau laki-laki itu? In your textbook, you read, the library was noisy. Kita fokus ke pembicara yang kedua. Maksudnya, kita fokus ke second line. I could not. It wasn't very quiet there. It wasn't very quiet there. Di sana tidak sunyi. Di sana tidak sangat sunyi. The library was noisy. Lagi-lagi kita harus fokus ke second line. I couldn't. It wasn't very quiet there. Di sana sangat tidak sunyi. Nah, pilihan yang di buku tes kita adalah A. The library was noisy. B. He got a lot done. C. Atau C. He couldn't quite get to the library today. Dan D. The library is a good place to work because it's quiet. Nah, kita mulai bahas dari D, bagian yang paling bawah. The library is a good place to work because it's quiet. Perpustakaan itu adalah tempat yang terbaik untuk bekerja karena itu sunyi, karena di sana sunyi. Tapi fokuslah ke line kedua, second line. I couldn't. It wasn't very quiet there. Di sana tidak sangat sunyi. Nah di D artinya perpustakaan itu adalah tempat yang terbaik untuk bekerja karena di sana sunyi. Sangat berbalik dengan apa yang dimaksud dari laki-laki ini. Nah, kemudian yang C. Jadi yang D ini bukan jawabannya. Kemudian C, he couldn't quite get to the library today. Dia tidak bisa sampai ke perpustakaan hari ini. Sangat berbalik apa yang dimaksud dari second line. Tentu saja ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, he got a lot done. Dia telah menyelesaikan banyak hal, tapi di sana di second line tidak memberikan arti seperti itu. Jadi tentu saja B, C, dan D itu bukan jawabannya. Coba kita lihat A. The library was noisy. Yang dimana artinya perpustakaan itu berisik. Nah, coba kita lihat second line. I couldn't. It wasn't very quiet there. It wasn't very quiet there. Di sana sangat sunyi. Di sana tidak sangat sunyi. Nah, coba kita lihat quiet, wasn't very quiet, tidak sangat sunyi, dan noisy. Noisy artinya berisik. Jadi jawabannya adalah A. Nah, yang dimaksud dari laki-laki ini adalah perpustakaan di sana tidak sunyi, berarti berisik. So, jawabannya adalah A. Skill yang ketiga dalam listening comprehension adalah suggestions. Suggestions are common in listening part A, so you should become familiar with them. The following example shows an expressions of a suggestion. Yang dimana kita harus bisa lebih familiar dengan expression of suggestions. Kita harus bisa terbiasa dengan expression of a suggestion ini. Yang dimana suggestion ini selalu ditandai dengan adanya kata why not, why bla bla bla, not bla bla bla, atau let's, ayo. Simak contoh berikut ini. Example, on the recording you hear. Lagi-lagi di sini ada man, woman, dan narator yang dimana kita harus fokus ke second line tentu saja. So, di line pertama mengatakan
I haven't talked with my parents in a while. Aku tidak pernah berbicara dengan orang tuaku akhir-akhir ini. Kemudian woman memberikan saran, why don't you call them now? Kenapa kamu tidak menelpon mereka sekarang? Kemudian narator, what does the woman suggest? In your textbook you read A. Calling off his visit. B. Talking about his parents. C. Calling his parents in a while. D. Phoning his family. Nah, di line kedua ini woman menyampaikan, why don't you call them now? Kenapa kamu tidak menelponnya sekarang? Kemudian A jawabannya atau pilihannya adalah calling off his visit. Nah, laki-laki ini hanya ingin menelponnya atau wanita ini menyarankan untuk menelponnya, bukan menelpon untuk berkunjung. Jadi tentu saja A ini sudah salah. Kemudian B, talking about his parents, berbicara tentang orang tuanya, orang tua dari laki-laki ini. Tapi yang disarankan wanita ini adalah, kenapa kamu tidak menelpon mereka? Di sini perempuan ini menyampaikan bahwa atau menyarankan untuk man ini, laki-laki ini menelpon orang tuanya sekarang, bukan membicarakan soal orang tuanya. Jadi tentu saja B sudah bukan jawabannya. Kemudian C atau C, calling his parents in a while, yang artinya menelpon orang tuanya sebentar. Kita lihat, fokuslah pada line yang kedua. Why don't you call them now? Kenapa kamu tidak menelponnya sekarang? Yang tentu saja wanita ini menyarankan untuk menelponnya sekarang, bukan menyuruh laki-laki ini atau bukan menyarankan untuk menelpon orang tuanya walaupun sebentar. Bukan. Jadi C sudah bukanlah jawabannya. Nah, kita lihat D, phoning his family, yang dimana artinya adalah menelpon keluarganya. Teleponlah keluarganya, ya tentu saja orang tuanya. Jadi yang paling tepat di sini adalah lihat dulu line yang kedua. Why don't you call them now? Kenapa kamu tidak menelpon mereka sekarang? Mereka di sini diartikan sebagai family di jawaban D. Kemudian call atau phoning diartikan sebagai call. Jadi artinya jawaban yang benar adalah D, menelpon keluarganya. Bicara dengan orang asing tidak perlu memiliki grammar yang benar atau yang baik, tapi kuliah membutuhkan TOEFL. Why? Because professionalism is also important. Yang dimana kita sangat membutuhkan profesional dalam berlembaga, berkuliah dalam pendidikan yang formal tentunya. Jadi TOEFL itu sangat penting. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian suka like video ini, kalau tidak suka, silakan unlike video ini. It's your boy Ahmad Rashid Rida. See you soon. Peace, love, and solid.